Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Lapas Banyuasin dalam Pasba Podcast. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber, salah satu kasih kepala seksi, yaitu kasih kegiatan kerja di Lapas Banyuasin, Pak Agus Susanto, Pak. Boleh Pak, langsung Pak memperkenalkan diri Pak. Oke, terima kasih kepada Pasba Podcast yang telah mengundang kami. Nama saya Agus Susanto. Ya, sekarang menjabat Kepala Seksi Kegiatan Kerja di Lapas Kelas 2A Banyuasin. Istri Pak? Istri alhamdulillah satu, anak 2, dan yang besar sudah nikah. Alhamdulillah sudah punya cucu juga. Sudah punya ya, cucu kalau Pak. kemarin saya paling ganteng di rumah, tapi sekarang sudah ada persaingan dengan menantu. Tapi kalau saat ini saya lihat sekarang Pak, masih belum kelihatan Pak punya cucu Pak, masih tetap muda Pak. Langsung saja Pak. Bapak pernah ini berapa tahun Pak bertugas Pak? Ya, saya jadi PNS itu tahun 1993 di rutan kelas 2A Muara Enim. 13 tahun saya dipercaya oleh negara untuk menduduki jabatan Kepala Cabang Surulangun Rawas Sumsel. Sesudah 13 tahun mengabdi di Muara Enim Pak ya? Menjadi staf. Ya, alhamdulillah jadi Kepala Cabang Rutan Cabang Surulangun Rawas. Berapa tahun Pak di cabang Rutan Surulangun Rawas? Itu sangat lama. Sangat lama karena saya asik bermasyarakat. Saya mengenal masyarakat, bagaimana bermasyarakat itu ya belajarnya di cabang Surulangun Rawas itu. Kemudian Pak dari cabang Rutan keluar Sumsel pernah Pak? Kita keluar Sumsel ke Bengkulu, ke Mana, Bengkulu Selatan. Karutan kelas 2B Mana. Sebentar apa lama Pak? 1 tahun 10 bulan. Lumayan Pak. Saya anggap itu terlalu cepat Pak ya, karena lebih ini bermasyarakatnya lebih bertambah, tambah enak, segala macam diterima oleh masyarakat Mana, Bengkulu Selatan. Setelah itu pindah lagi ke Kalimantan Barat. Tepatnya di Kabupaten Bengkayang, itu perbatasan Malaysia. Ya, kalau 2 jam itu sudah sampai ke Kucing. Ya, sudah sampai ke Kucing. Dia di perbatasan. Gimana Pak masyarakat di sana Pak? Menerima Pak orang-orang yang datangan? Iya, pada awalnya kita agak takut. Pak ya? Takut dengan suku Dayaknya. Tetapi setelah kita masuk sangat bersahaja. Karena suku Dayak itu sangat menerima warga luar yang masuk ke wilayahnya. Nggak ada tantangan ujian di sana Pak yang nggak menerima? Banyak. Tapi intinya kita sebagai pendatang kita harus sungkem dengan ketua adat, sungkem dengan masyarakat, apa kegiatan masyarakat itu kita ikutin. Jadi mereka menerima. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing, Pak. Kira-kira begitu. Itu. Oke, Pak. Tentunya Pak tadi mendengar sudah belasan tahun Bapak bertugas, Pak. Tentunya sudah banyak pengalaman yang Bapak dapatkan, Pak. Nah, di dalam Bapak bertugas, Pak, di mana Pak tempat seluruhnya Pak mungkin mengesankan Pak? Di mana tempat yang paling mengesankan, yang menjadi kenang-kenangan Bapak, Pak? Hampir setiap saya tugas sangat-sangat berkesan semua. Sangat berkesan semua karena kembali tadi seperti inti dari kegiatan kita itu, kita kerja di lapas berarti kita harus berhubungan dengan masyarakat luar, internal ke eksternal, dan juga dengan pemerintah daerah, stakeholder. Karena kita di lapas ini tidak bisa berdiri sendiri. Oke, Pak. Baik, Pak. Saat ini Bapak menduduki di Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Pak. Ya. Boleh tahu nggak, Pak? Apa-apa saja, Pak, kegiatan yang ada di Giatja itu, Pak?
Ya. Apa-apa Pak kegiatannya Pak? Jadi Boleh. kegiatan kerja ini, seksi kegiatan kerja itu di dalam lapas kelas 2A Banyuasin. itu ada berapa seksi. Nah, untuk pembinaan kemandirian inilah dicakup oleh kegiatan kerja. Ya, kebenaran di sini lapas kelas 2A ini lapas medium security. Iya benar Pak. Tentunya harus ada pembinaan kan kalau Ada itu. pembinaan kemandirian. Ya, pembinaan kemandirian. Inilah di lapas kelas 2A Banyuasin ini pembinaan kemandiriannya ada 3 bidang. 3 bidang. Pak. Boleh Pak dijelaskan Pak? Ya, bidang 1 agribisnis, 2 manufaktur dan 3 jasa. Oke Pak, sebentar Pak. Kita kan ada agrobisnis, manufaktur dan jasa Pak. Ya. Boleh Pak dijelaskan satu persatu Pak. Dari agrobisnis itu apa Pak meliputi bidang-bidangnya Pak? Ya, di sini kita ada pembinaan kemandirian bidang agribisnis. Di sini ada kita melaksanakan karena setiap detik berkurangnya lahan. Lahan kegiatan untuk pertanian, perkebunan ini. Kan Pak, iya. Karena masyarakat, manusia tumbuh, membutuhkan rumah, membutuhkan pemukiman segala Belum, Pak. macam, Belum. akhir kekurangan lahan. Belum lagi pembangunan hotel. Belum banyak itu, kan? banyak. Jadi kita punya pemikiran bagaimana kita menggunakan tanaman media hidroponik. Ada hidroponik di lapas Ya. Banyuasin berarti Pak? Alhamdulillah, lapas Banyuasin ini mempunyai 10 meja, 10 rumah untuk hidroponik, yang mana satu rumah, satu meja itu kurang lebih 400 rumpun. 400 rumpun Pak Jadi ya? kali 10 berarti bisa menanam 4.000 rumpun sayur. Itu sayuran-sayuran apa saja Pak yang sudah kita tanam, sudah panen kan Pak Ya, mungkin? sudah panen. Heeh. Jadi sayur yang kita panen, yang kita tanam itu pokcai, selada, taisin, kailan, ya. Heeh. Jadi untuk masyarakat harus mengetahui bahwa lapas Banyuasin kalau misalnya masuk ke lapas Banyuasin di depan itu ada lahan hidroponik Lahan Pak. hidroponik, ya. Jadi masuk lapas Banyuasin disambut dengan hijaunya ini hidroponik. tanaman hidroponik. Iya. Nah. Tapi ini begini. Jadi kita juga menanam tanaman sayuran menggunakan media tanah, yaitu konvensional. Nah, di sini perbandingannya. Masyarakat biasa makan tanaman yang konvensional, tapi untuk masyarakat ya coba bagaimana rasanya sayuran-sayuran yang ditanam melalui hidroponik. Pak, hidroponik kita ini kan bekerja sama juga kan Pak dengan stakeholder Pak? Ya, Dengan siapa Pak kita bekerja sama juga? jadi kita kerjasama dengan Hidroponik Center Palembang. Waduh, Iya, sudah. jadi kita kerjasama dalam 1 tahun. Mereka mengawasi ini dari Dibimbing pembibitan, juga, Pak, ya? penyemaian, pembibitan sampai pemasarannya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Hidroponik Center Palembang. Iya. Nah ini Pak terkait dengan hasil Pak. Ya. Hasil dari panen tersebut Pak saat ini dikonsumsi oleh siapa Pak? Atau boleh nggak Pak masyarakat di luar nanti kalau pengen beli ketika dia berkunjung di lapas Banyuasin Pak? Iya, jadi hidroponik Lapas Banyuasin ini menerima ini membuka ke masyarakat, mau beli petik sendiri. Boleh, Pak, Ada, petik sendiri kan, Pak? Karena di sana ada ini lihat, petik dan bayar. Iya, Itu. Itu Pak kalau sudah hidroponik sudah masuk ke supermarket itu mahal itu. Iya Pak. benar, ya. Kalau di lapas Banyuasin Pak mungkin murah. Nah, Pak. ya. Benar. Selanjutnya di bagian manufaktur tadi Pak ya. Ya, manufaktur. Nah, manufaktur ini jadi barang toko bisa kita bentuk menjadi barang ekonomis. Ya, apa? Dengan keahlian, keterampilan warga binaan, kita didik mereka supaya mereka terampil, yang mana tujuannya
bila dia integrasi sama masyarakat, diterima baik masyarakat dan berguna pada bangsa dan untuk negara. bekal mereka Ya. juga ketika mereka di luar. Ya, jadi sekarang kita sedang membuat mobeler, ya perabot-perabot dari furnitur, kayu, ya. Jadi ini ada meja, ada yang memanfaatkan barang-barang bekas seperti contohnya papan jati Belanda dari Furnitur. itu dibentuk sehingga sangat-sangat indah. Oke Pak. Nah, yang bahan furnitur tadi Pak, saat ini mungkin pemesanannya Pak dari internal saja apa mungkin Kita sudah ke eksternal juga. Jadi mereka mau pesan apa saja. Tambah lagi kalau misalnya dikasih ada contoh begini-begini segala macam, ya bisa kita kerjakan. Jadi untuk para penonton channel YouTube Lapas Banyuasin, kalau nantinya pengen lihat hasil-hasil kegiatan kerja yang dilakukan oleh para warga binaan, boleh nanti dipesan. Siapa yang mau berminat nanti Pak. Terakhir Pak, yang tadi nomor 3 Pak, bidang jasa. Jasa ini kita ada barbershop. Barbershop Pak. Barbershop, kita juga ada laundry, ya. Sekarang lagi jalan-jalannya, mungkin akan berkembang jasa-jasa apa saja yang bakal kita bina. Kalau misalnya ada masyarakat yang memberi saran, boleh, bagaimana kalau itu bentuk jasa yang bikin ini segala macam, kita terima. Belum lagi Pak, ada yang lupa Pak, ternak lele Pak. Kan? Ya, ternak lele. Ada ternak itu lele. masuk di agrobisnis. Agrobisnis tadi kan Pak. Ternak lelenya. Ternak lele. Masih banyak lagi Pak. Masih banyak. Ya. Oke Pak. Sungguh aktif sekali Pak di bengkel ini Pak. Hasil kerjanya Pak ya. Selanjutnya Pak, di bengkel kerja ini Pak banyak sekali kegiatannya Pak. Ya. Nah, tantangan-tantangan yang kendala-kendala yang sering dihadapi Pak apa Pak kira-kira? Ya, terima kasih. Bengkel kerja ini tuntutan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 yang mana adanya terbentuknya ini bengkel kerja. Bengkel kerja dengan adanya dia ada LPK. Nah, LPK. Jadi kita sekarang lagi on proses dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendaftarkan bengkel kerja ini menjadi LPK. Nanti akan dibentuk ini ada tenaga instruktur untuk mendidik warga binaan. Mereka akan kita adakan ujian. Hasil dari pelatihan tadi ada ujian yang akan mendapatkan sertifikasi dari Badan LSP, lembaga LS ini sertifikasi profesional. Jadi warga binaan mendapat sertifikat. Iya, sertifikat ini akan berguna bukan untuk di wilayah Banyuasin saja, bukan di wilayah Sumatera Selatan saja, nasional. Tapi sampai ASEAN Pak, iya, bukan bisa. lagi nasional, bukan lagi di Indonesia. Jadi kalau Pak, misalnya kita punya sertifikasi ini, sebagai contohnya sebagai tukang las jasa, kalau dia kerja ke jiron tetangga, tidak akan menjadi pegawai hotel, nggak mungkin jadi ini tenaga rumah tangga, tetapi memang profesionalnya di bidang apa. Nah, itu. Bagus Pak, banyak pelatihan-pelatihan untuk warga binaan untuk mempersiapkan mereka keahlian ketika di luar. Pelatihan-pelatihan apa saja Pak yang pernah dilakukan oleh seksi kegiatan kerja untuk warga binaan? Pelatihan pangkas rambut mungkin sudah Pak ya? Ya, jadi seperti kita kembali lagi kan hidroponik. Hidroponik ini bukan kita langsung bikin ini, tetapi kita didik dulu mereka. Warga binaan ini bagaimana kita didik, bagaimana penyemaian, apa dia media-media yang digunakan dalam penyemaian, berapa hari proses penyemaiannya, baru masuk peremajaan. Sudah peremajaan baru masuk lagi dengan proses pendewasaan, panen.
panen bukan langsung panen aja, tapi ada bagaimana pengemasan supaya mereka ini produk tadi tahan, jangan sampai dalam waktu 2 jam layu. Nah, itu. Selain pelatihan hidroponik, sudah pelatihan apa lagi Pak? Yang lainnya Pak? Ada. Kemarin kita pertukangan interior. Oh. Pertukangan interior yang mana Rangka baja itu Pak ya? iya, termasuk rangka baja bisa itu. Ini bagaimana kita interior pembuatan pelapon. Iya. Ini dekor internal, dinding bagaimana kita bikin relief segala macam yang itu menggunakan bahan dari ini gypsum kira-kira ya. Seperti di ruang P2U kita Pak, lapas Ya. Bansin yang kalau kita masuk Pak, megahkan Pak Iya. itu dari warga binaan. Itu pembinaan ini adanya pelatihan tahap edisi kedua di 2022. Oke, banyak sekali kan. Oke Pak, selanjutnya Pak, ini Pak, setelah ini saya melihat Bapak kan banyak sekali Pak pengalaman kerja, terus itu inovasi yang dilakukan Bapak. Ini Pak untuk motivasi untuk teman-teman tunas pengayoman Pak, supaya bisa lama bekerja seperti Bapak, terus bisa mendapatkan mungkin ada amanah juga seperti Bapak. Pak, apa yang harus dilakukan teman-teman tunas pengayoman khusus di Lapas Banyuasin, umumnya di wilayah Sumsel Pak, yang motivasinya Jadi kita Pak? kembali ke undang-undang bahwa pegawai lapas itu mempunyai dua fungsi. Dua fungsi yaitu satu sebagai pegawai, sebagai pembina dan sebagai keamanan. Nah, di sini. Jadi kita harus tahu semua. Kalau saya di bidang kegiatan kerja, saya harus mengetahui bagaimana di bidang keamanan. Begitu juga di bidang keamanan harus tahu. Tidak boleh. Jadi warga binaan, pegawai yang katanya tunas-tunas pengayoman ini jangan bekerja monoton. Di situ-situ Nanti kita nggak tahu kapan kita dipindahkan ke bidang lain segala macam. Dan juga pemikiran inovasi mereka yang sangat-sangat diharapkan. Karena setiap ini adanya perkembangan globalisasi ini akan timbulnya suatu motivasi inovasi yang sangat-sangat bersaing dalam daerah, bersaing dalam ekonomi, bersaing dalam bisnis, semuanya. Jadi untuk teman-teman yang tunas pengayoman yang masih muda, itu tadi motivasi dari seorang kasih kegiatan kerja dan pernah menjabat sebagai kepala dulu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas undangannya Pak. Terima kasih sama-sama. Dadah dulu Pak Sampai jumpa di Pasba podcast selanjutnya. Oke.